Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa ba'du. Mari kita mulakan kembali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun kabar sedaya? Alhamdulillah sehat bahagia berkah melihat. Alhamdulillah. Doa kita juga untuk sedulur kita dan seluruh anggota keluarga kita semuanya yang sedang sakit, sedang ada urusan, senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin kita bicara tentang apa? Law of attraction, tarik menarik. Tentang materi ini tentu nanti akan banyak diulang-ulang ya, diulang-ulang. Walaupun dengan format yang berbeda-beda. Karena di dalam hidup ini kita semua menginginkan sesuatu dan membutuhkan sesuatu. Ya. Nah, bagaimana agar sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita inginkan itu bisa mewujud, menjadi nyata di dunia sebelum di akhirat. Ngaten nggih? Masya Allah, terima kasih nak. Nggih. Wedi iki orang oleh dipangan. Bismillah. Sampun iki. Sing inti, sing untune wis pun. Acan nggih. Pripun sudah ada yang mulai memahami terus praktek ngono? Piye? Ngisi pertama terus entuk opo ngono? Enak ya? Oke, jadi kali ini kita akan lanjutkan masih tentang hukum tarik menarik nih. Kalau kita melihat sosmed akan banyak sekali kembangannya dari materi tentang loa ini. Namun semuanya bisa kita sederhanakan apabila kita ingin menerapkan hukum ini. Yang pertama, kita harus jelas apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Ada sesuatu yang kita butuhkan, ada sesuatu yang kita inginkan. Butuh ya karena keperluan, ingin itu ya karena ada keinginan wae. Wong urip pengen mangan enak, pengen mangan, terus jadi pisahat itu udah jadi bukan kebutuhan tapi keinginan. Nah, ngono lho. Kendaraan itu sepeda motor itu kendaraan, tapi terus jadi Innova itu jadi bukan lagi keperluan tapi keinginan. Rumah itu yang penting iso nggih turu ngono wis. Tapi kok dadak gede-gede namanya apa? Bukan lagi keperluan atau kebutuhan tapi keinginan. Kita selalu berada di dua keadaan ini. Maka teman-teman semuanya kita harus
Yang pertama nggih, ini cara bagaimana agar sesuatu itu mewujud. Karena apapun yang diinginkan oleh manusia, yang diperlukan oleh manusia ini kabeh wis disiapke. Tinggal kita narik ke sini. Nah, iki lho carane narik ngene iki. Kaya narik tambang niku lho, Pak. Tarik tambang. Ilmune meh kaya ngono kuwi lho wae itu jan. Nah, nanti orang atau kita akan memiliki pengalaman sendiri-sendiri. Nggih, dan saya berharap nanti lek jenengan wis nyoba melakukannya terus ada yang berhasil, maka insya Allah untuk seterusnya lebih mudah. Nah, nggih. Jadi yang pertama ini napa? Kita harus jelas apa yang kita perlu, apa yang kita mau. Kowe pengen apa toh? Kowe perlu apa? Kudu jelas. Satu aja dulu. Ini untuk latihan ya. Oleh apa yang kita ingin itu oke banget. Tapi satu dulu. Misalnya dalam 1 kali 24 jam nih, perlu apa, pengen apa. Itu harus jelas. Karena manusia ini ketika dia menyatakan aku pengen ini, aku pengen sego goreng umpamanya ngono. 1 jam kemudian berubah itu. Sate enak saja. 2 jam berikutnya enak bubur ini gitu. Jadi bersamaan dengan kondisi, tempat, suasana hati itu bisa merubah. Nah, dalam ilmu ini tidak boleh. Maka Anda harus konsisten dengan apa yang betul-betul Anda mau, Anda inginkan. Sebab nanti nggak nyampe-nyampe. Kita bawa mobil ya, dari Karanganyar ini. Niatnya itu mau ke Jogja. Sampai mana itu? Kartosuro sing eneng pertigaan Gapura itu. Lek rono nang Boyolali kali. Kartosuro. Rencana itu mau ke Jogja. Wis angen-angen tuh. Akhirnya belok kiri kita sampai sana. Teko Klaten ya. Ajake rame dina ini Jogja. Aku tak nang Semarang wae balik nih. Wis teko Semarang, urung teko Semarang teko Boyolali. Nyapa aku nang Boyolali. Aku tak nang Surabaya wae. Ngono kuwi. Bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan. Lek ngono akhirnya piye? Ora teko ngendi-ngendi. Hidup kita itu kadang-kadang muter ning kono-kono. Yang berjalan, tapi berjalan di tempat. Kenapa tidak miset blas uripku selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kok pancet ngene iki nyam. Berjalan tapi di tempat atau kadang malah mundur. Nyapa karena Anda tidak jelas. Sing ora jelas ya awakmu. Jadi dalam hidup ini kita harus punya tujuan sing jelas. Kowe pengen apa? Pengen mobil apa pengen rumah? Pamane ngene ya. Pengen mobil apa pengen rumah? Kuwi nang perjelasan. Yang kula cukup duitnya tuku omah Pak ya, lek ora cukup ya tuku mobil. Ngene ra iso. Ra iso. Clear saiki tuku lemah. Nah, saiki tuku ban. Ban sih. Terus ban serep bisa gitu. Ngono lho. Tapi harus clear dulu. Selama Anda tidak tahu apa yang Anda mau, itu nggak bisa. Nggak bisa wujud. Karena sejatinya kita itu hidup di restoran yang sangat besar.
Ilustrasi ini menurut kita ini tinggal di restu yang sangat besar. Apapun yang kita inginkan itu diladeni. Makanya sebaiknya ditulis supaya apa? Ngikat tadi loh, Pak. Ngikat apa yang betul-betul Anda inginkan. Nah, mungkin jangan tulis apa-apa, sitok wae. Begitu kita masuk resto, ya ditakoni, pengen apa Mas? Pengen mangan. Atau pengen ngombe. Kira-kira ngono iki diladeni apa to? Ya betul. Orang jelas-jelas uripmu. Diperjelas rawon dawet tahu. Jika dari Pak Lurah ya. Satu-satunya di dunia Pak, engko dirasakne ning Karangmandan nggih. Oh, tuku dawet tahu. Pernah ngoderin? Termasuk saya. Sing duwe beliau ini. Janjian kowe kudu disuguh dawet tahu supaya kita tahu ada dawet. Misalnya rawon, tulis karo ngombene tahu dawet. Dawet tahu nih, dawet tahu. Dawet gejrot, dawet kempong, dawet nomo wae beli juragan ibu iki. Nah, kapan-kapan wisata kuliner Mas Fajar ada ning harapan ini Pak. Loh, siap Ustaz. Nah, nih kok sing damel niku lho. Nah, wis ini kita tulis nih, rawon karo dawet tahu. Ya dah, wis ditulis ngono mau diproses. Mas ganti soto. Kopi. Ya dah, ganti soto. Kopi JR dilayani nih mas keliru tengkleng rojo tengkleng ya toh karo krampul JR dilatih nih ganti nih sampai kapan? Jadi sekarang genang awakmu loh. Jadi Allah itu maha kaya maha baik. Untuk oni astajib lakum kau ini pengen nopo ingat kau ini pengen nopo minta dikasih. Kita ini di resto yang sangat besar, apa aja ada. Nang resto gede ini kaya ngono kok kue kaliren. Iya kan? Kok kue dadi wong larat miskin gak kecukupan ini apa sebabnya? Karena kowe orang duwe pengen. Wong ning kono apa aja justru tinggal minta kok. Tinggal minta. Oh, kurang duit, astagfirullah. Kapan mulai Tuhanmu ke duit? Kita itu selalu begitu terhalang oleh satu namanya uang itu. Jadi semuanya diukur pakai uang. Lek orang yang duit itu ora iso. Nah pengiranmu ke sopo? Loh, sing nantang itu Allah loh, minta. Kita selalu terjebak di namanya uang kira eranya duit ra iso iki. Lah ngono kuwi mare. Pikiran kadung ngono akhire yang ngono tenan. Allah. Iya kana butuh wa iya kana nasta'in kudu ngono duit iki disingkirne sik. Kalau Allah sudah menghendakinya walahalas. Orang nganggo macam-macam. Orang mesti nganggo duit. Itu loh saya tadi baca tulisan yang ngeramut anak yatimnya Raisa, siapa ya? Yang dulu kecelakaan di Jalan Nganjuk. Iya. Hah? Vanessa itu artisnya ya? Anaknya siapa namanya? Gala. Nah itu lihat yang pengasuhnya. Ujuk-ujuk ada orang transfer 100 juta, 50 juta, ya. MS Glow ngirim Alphard,
Banyak mobilnya itu untuk yang ngasuhnya ini. Terus keliling ke negara-negara Eropa nggak bayar ya nih bayari. Jadi apa-apa ya aja gantung nang duit. Akhirnya ngono kuwi terhambat kita itu cara berpikirnya. Apa mbok kudu nganggo? Nah, kuwi makane. Ini soal mindset ya. Bisa nggak kita itu makan yang restoran tanpa nganggo duit? Bisa ora? Iso, itu dibayari kancamu kan. Ono wae carane. Banyak resto di atas tuh di Jalan Baru Tawangmangu ya. Asal saya itu mampir aja loh, nggak oleh bayar. Duit saya itu nggak laku di sana. Kan punya murid-murid pengajian tuh. Bolak-balik kan mampir aku ya mampir. Padahal ya gratis tis mulai digawani kan. Jadi ini bukan mesti soal uang. Itu bisa terjadi pada siapapun. Ngaten nggih. Jadi kita pikirkan sekarang nganggo ilmu iki apa? Kowe iki pengen apa ta? Kowe iki perlu apa? Kudu genah sik. Aja sampai ora genah. Sampai itu terwujud. Aja ndelok kemampuanmu. Nah, setelah jelas yang kita inginkan, berarti karena jelas tadi kan iso muncul yang pikiran. Aku pengen kopi pamane. Kan jenenge wujudnya kopi ki ada di pikiran kita nggih. Di imajinasi kita pun wonten to. Jenenge kopi, espresso apa kopi tubruk. Kopi apa nih? Klatak. Apa? Klothok ya. Sate. Klothok. Umpamanya begitu kita kopi apa itu klothok, itu kan langsung muncul di pikiran kita. Tergambar di pikiran kita. Nggih apa nggih? Pengen mie goreng ngono, mie saged dipikirkan apa ndak? Dibayangkan apa ndak? Bisa. Nah, apa saja yang bisa Anda hadirkan dalam alam pikirmu, alam pikirmu nih, maka ia akan bisa mewujud di alam realitasmu. Kalau Allah itu menciptakan cukup dengan kun, jadi, maka langsung jadi. Tapi manusia ketika mencipta melalui tahap yang pertama, mencipta di alam pikirmu, maka setelah itu dia akan berproses mewujud di alam realita, di alam nyata. Nggak ngargai masjidnya ini nggak ngerti ini Mas Fajar ya apa orang kurang gawean gini. Hah? Tumbuk-tumbuk ini Pak. Iya tak? Untuk nanti jadi akan seperti apa masjid ini? Itu kan sudah ada di sini, sudah ada di pikiran. Nanti akan mewujud jadi masjid yang megah. Arep gawe omah barang ki ora ujuk-ujuk eneng semen, eneng paku, eneng kayu, eneng pasir terus dadi ngono kan ora iso. Kudu eneng sik gambare iku lho. Ora iso unduk-undukan semen karo pasir karo botol ujuk-ujuk dadi apa? Dadi omah. Ora iso. Omah yang model kaya apa kudu clear di sini dulu. Madhep ngalor ngidul ngetan ngulon kok madhep nang dhuwur kan. Itu kudu genah. Baru nanti ketika kita mampu mewujudkannya di alam pikirmu, dia akan menjelma di alam nyata. Jadi kepenginan memang kudu genah. Pak iya kalau itu pengen sugih, kuwi orang genah. Kaya dene wong mlebu resto kula pengen mangan niku Pak. Kuwi ora genah. Maksudmu sugih ke piye? Saya ingin bahagia dunia dan akhirat, kayak religius, tapi bodoh. Sing genah kowe. Ya. Bisa ditangkap ini yang pertama ini. Ini kudu clear dulu.
Kita harus tahu apa yang kita mau. Kita itu gawa kain ke penjahit. SD. Yo iki jauh tolong jahitno kain iki. Dadekne apa Mas? Dadekne kelambi. Kelambi sing pripun? Ya kaya kelambi. Kira-kira diladeni napa mboten? Ya ora diladeni. Wong kuwi enggak genah. Kain yang udah jelas-jelas Anda bawa 2 meter di depan penjahit profesional, kuwi ditakon iki arep didadekne apa? Anda gak bisa jawab, ngerti nih dadi kelambi. Sehebat-hebat penjahit itu ya ora iso. Karena dia harus melayani sesuai maumu. Gitu mungkin. Allah itu maha tahu, maha hebat, iso wujudnya apa wae. Allah itu pengen dengar darimu, kok iki pengen apa tuh? Ribun, wis ketemu perang pengen jenengan iki. Ojo jaran pengenan awakmu. Mbah, pengen apa Mbah? Bu. Pak. Pengen apa? Kenapa Pak? Kapan? Oh, ra iso ngono. Cepat naik ukurane sapa? Ukurane Gusti Allah iso 100 tahun kas. Oh, tahun menika, tahun 2024 misalnya. Ngono lho. Aja mung pengen umroh ngono ora iso. Tuku tiket kereta api. Saya pengen ke Jakarta, kapan? Secepatnya. Iya nih, diladeni ora? Oh ya, so tanggal 25 Desember Pak, genap. 1 Januari Pak. Apakah mesti tanggal itu terjadinya? Kalau pengen umroh, kalau kereta api akan harus ngikuti itu. Tapi ketika kita pengen apa saja, pengen ngaji, pengen umroh, pengen iki, pengen iku, kita netapkan tahun 2024 akhir misalnya, andai kata geseh itu nggak akan jauh Pak, nggak akan jauh. Ada murid SDK kita juga begitu Pak Yai, doakan saya menikah Desember tahun ini, itu 2022. 23 kan nanti lah, 2022. Hari Jumat kita ngajinya di sana itu. Begitu selesai, ini pemuda ini nyalami saya dan minta doa. Doa Pak Yai besok itu adalah akad terakhir di bulan Desember di tahun itu. Saya menikah, insya Allah. Jadi ketika ngomong, emang orang ngerti dia nikah harus sopo, terus kapan. Tapi jauh hari dia ngomong saya menikah di bulan Desember. Subhanallah. Ngono kan yang sing pengalaman apa tadi? Ada yang ngalami ngoten ora? Pengen nopo. Ini mirip-mirip dengan ilmu doa loh ini Pak. Ini hanya bahasa saja. Nyapa doa-doa kita itu nggak mau wujud. Sing ngerang genah ki awakmu. Karena Anda doa itu mengajukan proposal. Kowe ngerti apa proposalmu isinya apa? Untuk agenda apa? Biayane piro? Nah, kowe gawe proposal orang ngerti. Pokoknya Gusti kalau pengen duit kata. Pengen duit oke, nah ya oke kuwi lho piro arep nggih apa 10.000 itu ya wis oke kanggo anak TK lho lho ngene apa nggih sik iki kudu genah sik iki lek ora genah kira tak terusne iki ilmune iki nggih. Saya sering mengulang-ulang itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka satu utusanmu, satu rasulmu.
Itu ketika di Ka'bah Ibrahim berdoa begitu. 2000 tahun kemudian dikabulkan satu rasul. Karena Ibrahim mintanya hanya seorang. Andai kata Ibrahim mengatakan wab asli rusulan, pakai plural, pakai jamak, maka akan banyak nabi-nabi, rasul-rasul yang lahir di Makkah Madinah. Ibrahim mintanya satu tok, rasulan, satu orang. Dikasih, ya pira siji. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan ayah dari seorang lelaki di antara kalian. Lihat, Rasulullah itu punya anak laki-laki meninggal semuanya. Karena memang jelas nih kono ayate, Kanjeng Nabi ki orang duwe anak lanang. Ibrahim terus meninggal juga, nama salah satu putranya. Ibrahim masih berdoa, warzuqhum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Maka di Mekah itu banyak buah, tapi nggak kelihatan pohonnya. Ibrahim jalur apa? Buah. Makanya kalau ini buah tak pirang-pirang macam-macam. Pohonnya rame. Indonesia pohonnya oke. Nah, banyak teman-teman itu berdoa sampai Saudi. Sampai Saudi, teman-teman pelayaran itu sampai Saudi. Nanti di Dubai, nanti ke Jeddah. Tapi ora iso mlebu Mekah Madinah. Nyapa? Niate terus Saudi tok. Lha ngene. Piye jane? Jadi lek kowe duwe karepke sing genah. Wong awake dhewe numpak bis nggo rukun sayur. Gitu, kok palur ke Solo kono kudu jelas kok. Mandap pundi Mas Karanganyar. Ayo neng jajal. Ayo video neng ndi jalukmu. Kan kudu bener. Green Resto. Nah, apa maneh? Bang Jumbejen. Arep DPRD. Ya kan genah Pak. Lapangan Bang Sri, Bangjo Karangpandan, Terminal Karangpandan, genah. Apa yang Anda minta begitu jelas dituruti oleh kru bis itu. Kru bis itu mewakili semesta ini. Maka kenapa hidup kita itu aku semono ini dongo kok kaya ora wujud-wujud. Sing ora genah ki sapa? Awakmu dhewe. Bismillah nggih. Wis ngerti nggih? Apa sing kok pengen nggih? Lan aja berubah-berubah saurunge terwujud. Jadi apa yang kita inginkan itu bisa kita wujudkan di alam pikiran kita dulu. Yang kedua, ya, kita bisa merasa senang. Atine awake dhewe seneng. Nyapa? Amarga wis iso ngrasake. Apa sing kok jaluk mang kedaden. Diling-iling kemarin saya sampaikan, ilmu ini mengajarkan kamu yakin dulu baru bisa terwujud. Bukan terwujud dulu baru gue percaya. Jadi untuk mewujudkan ini gue yakin sih dia terjadi. Sampai-sampai digambar ke sing pengen mobil opo, masya Allah ya. Ada dengan cara visualisasi, nempel-nempel gambar dan sebagainya. Masing-masing orang tidak sama. Sing penting ati rumangsa seneng, rumangsa bersyukur,
jalaran apa sing awake dhewe pengenke wis kelakon terwujud. Itu butuh energi loh Pak. Ngerasane seneng marang barang sing urung teko. Wis kok anggap wis kedaden. Jadi naik sepeda motor rasanya kayak naik panter. Oh, enak. Pas mandek ini ya tatanya anggur macet. Rasanya sih ngono. Ayo minggir. Bir raminggir tabrak. Enggak mungkin gede. Itu rasa ngono. Kalau kita sudah mampu ngerosot tekan titik itu, kuwi tandane dhek wujud. Enggak pakai lama itu. Enggak pakai lama lagi. Kelakon itu. Tapi kowe jangan-angan sampe ngeleleng ini. Kayak terus perasaan ngomong, aduh apa ya iso. Apa ya iso aku kaya ngono kuwi neh. Apa iso aku ya sugih. Ngono kuwi bak penggalihmu, atimu, rasamu, ya wis. Tandane ora kabul. Iki iso elek iso apik, Pak, nggih. Nggih sing apik ya iso, nggih barang sing elek ya iso. Sing elek ki piye? Ya akeh. Akeh sing elek ki. Tadi malam saya ada tamu suami istri. Si suami kok batin bojoku kok wis wira pusing renang rumah sakit ya. Udah sekian bulan. Langsung sesuai. Subhanallah. Pusing migrain sampai dipondong untuk ke Solo ke Jawa katanya di belakang terminal Karangpandan nonton Bu Siti apa gitu. Oh ya dirawat semalam di situ. La haula wala quwata illa billah. Lho piye? Kuwi mengbatin ngono Pak ya. Lah iya. Kuwi dicatet kuwi. Kuwi kaya mesen ngono ya. Karena dengan penuh keyakinan. Oh biasane iki absen niku nang rumah sakit. Iki kok wis suwi ya ora. Salah. La haula wala quwata illa billah. Bisa secepatnya iya. Kadang-kadang untuk sesuatu yang buruk itu begitu karena yakin. Sementara untuk yang sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan kita kurang yakin. Oh ya iya. Mana iki? Apa ya iya? Apa ya iso? Ngono. Jadi ini ilmu mudah Bapak Ibu. Kalau kemarin kita pengen apa-apa ini ngendel nih fisik ini. Sekarang ada cara yang lebih mudah. Ojo mikir kecuali sing apik tok, ojo batin kecuali sing apik tok. Apa saja yang membahagiakanmu. Wis ngono tok. Ini latihan ini sebab nggak boleh kosong pikiran batin kita itu. Diisi terus. Nah, apa yang sekarang kita nikmati itu jane apa sih pernah kok pikir sekian waktu yang lalu. Apapun yang Anda nikmati hari ini itu adalah hasil dari apa yang pernah kita pikirkan, kita rasakan. Kok angen-angen ngono. Ane wong sibuk nyambut gawe. Sampai kadang-kadang nggak ada waktu untuk keluarga, duitnya oke. Ini tuh jane aku lek nganggur piye ya rasane. Bisa titik tok kepingin. Jadi pengangguran benar. Allah. Kan ada ulama yang berdoa, ya Allah, saya itu katanya walimu, kekasihmu. Sholat malam ya rajin, bantu wong berdakwah.
Kenapa saya harus bekerja di pasar, angkut-angkut barang? Tidakkah Engkau beri aku belas kasihan-Mu ya Allah? Saya duduk-duduk sudah bisa makan. Ketika siang itu dia di pasar, ada pencurian. Pencuri itu ya lewat ngarepe ulama iki mau. Hus. Akhirnya polisi itu ngerti ini iki wong pencuri ini sembuh ning ndi. Sing dituduh dhek iki. Akhirnya digelandang nang kantor polisi. Nang kantor polisi linggo-linggo untuk pangan. Wah itu kisah nyata di kitab itu. Dia orang yang betul akhirnya neng penjara untuk jatah mangan loh. Nabi Yusuf ya begitu karena digoda oleh banyak wanita sampai bikin viral heboh satu negara kala itu Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Gusti penjara itu lebih aku suka. Nabi Yusuf bayangke menak neng penjara akhirnya di penjara tenang. Hati-hati ngono kuwi. Nggih, Pak. Bu. Senajan keadaan sesulit apapun, ojo ngucap, ojo mikir, ojo batin sing nyengsarake uripe dhewe. Kujur golek presiden kaya dek wingi nae. Ah, tak mikir ngono barang. Nyapo, udah digenti. Iya pancen digenti, kan emang mesti digenti. Gak bingung tau gue. Presiden mesti diganti, wali kota itu diganti. Termasuk awakmu barang perlu diganti. Ini ilmu untuk mengubah keadaan. Ya. Ibda binafsik nih kalau materi awal-awal. Jadi ayo diubah dari pikiran kita, keyakinan kita. Orang sakit kanker itu bisa sembuh karena dia berpikir dirinya sudah sembuh, hatinya selalu senang, bersyukur. Iso mari karpe dewi. Karena tubuhnya itu bisa memproduk ya, hormon, enzim apa yang dibutuhkan untuk recovery anggota tubuh yang sakit. Orang nggak sakit pun bisa sakit kalau dia berpikir aku loro. Dek kok rasa pancen loro tenan. Neng kampung, neng kutha iki aku saja paling melarat ya. Pikiranmu semono. Kayak kowe keronto-ronto ya Allah Gusti ping pisane kok dadi wong melarat. Dadi tenan wong melarat dhewe. Nggih. Jadi yang kedua apa? Kita belajar merasakan sesuatu yang belum hadir, mampu mensyukuri yang belum datang. Kuwi nganggo kekuatan batin itu. Kadang sampai lelah di fisik itu. Tapi kok Anda mampu, udah akan mewujud. Yang ketiga, memantaskan diri. Memantaskan diri. Kue pengen nopo paman. Yang pengen dadi lurah ya aja tamat SD to. Iya dah, ya sekolah neh. Ngono wae. Yang pengen masuk akpol ya dah. Ya weteng aja buncit ngono kuwi. Iki panteske. Kowe iki lek pengen mobil, lek bangun omah ya siapono garasi. Tandane kowe siap. Kowe ingin duwe mobil tapi omahe ra duwe garasi. Men tandane urung siap. Pengennya sugih. Ya. Tapi nggak ada sifat orang kaya. Ucapane, pikirane, tindakane
kane wong melarat Mas ya. Cek naware nemen. Cek wedi arep tuku apa-apa kok entek duite. Masih banyak hal yang dia takutkan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran hidupnya. Karena ilmu wong sugih niku pripun? Ketika dia bisa menolong orang lain, ini terapkan ya ilmu niku. Ketika kita itu bisa memberi orang lain, kita harus berterima kasih. Kebanyakan kan diwalik ya. Kita menunggu ucapan terima kasih dari yang kita beri. Tapi ilmu kita nggak begitu. Justru ketika kita memberi itu, kita yang harus berterima kasih. Karena begitu pemberian kita itu diterima, nasib kita juga berubah. Seperti kita ini beli pulsa data, awake dhewe tuku. Begitu diaktifasi itu bisa on, ya, yang roaming internasional atau apa bisa, gitu. Kira-kira kita getun apa terima kasih? Ketika ngasih uang tadi 275an sekitar itu ya, kalau 10 hari atau seminggu di umroh itu yang simpati ya, sekitar ke 5 giga ya, yang 4 di Saudi, sisanya di negara lain. Begitu kita bayar 275, terus roamingnya aktif, akhirnya kita bisa pakai, kita terima kasih apa getun ya? Mestinya berterima kasih. Itulah orang ketika kita itu memberi. Begitu kita itu memberi, orang itu menerima pemberian kita, ini ada sesuatu yang sedang aktif, kita ini berubah. Banyak fasilitas yang akan datang kepada kita dari Allah. Makanya ketika kita memberi, jangan pernah berharap diberi balasan oleh orang tersebut. Makanya matur suwun. Begitu Anda berterima kasih ketika memberi, Anda akan melihat bahwa berapapun yang Anda berikan itu akan kembali terus. Yang kejajale cakno. Ngoten nggih. Tidak harus sedikit. Gitu Pak? Tidak harus sedikit. Sing suami ngai duit nang bojone. Yang berterima kasih ojo istrine. Istri ini memang harus berterima kasih, tapi suami juga harus berterima kasih. Nggih Pak, nggih? Karena duitmu wis ora payu nunggu bojomu, bakal ini kedadian ane geger gedhen iki, Mas. Nyapa bojoku saiki moh karo duitku. Begitu uang Anda itu diterima, kemudian Anda berterima kasih, alhamdulillah. Aku ki iso netepi dadi wong lanang. Wah, kan ngono apa? Statusnya berubah. Beda sudah di mata Allah juga beda. Ngaten nggih? Ngasih kepada anak, terima kasih anak, kamu sudah mau menerima pemberian ayah. Adakah anak yang tidak mau menerima pemberian ayah? Banyak. Di kisah-kisah itu sampai bapaknya stres gara-gara anaknya nggak doyan, nggak mau menerima pemberian dari orang tuanya. Ada jamaah kita itu mau berangkat, sang ibu itu mau dibiayai umroh, ibu bapaknya, tapi ibu kegemoh, butuh duitmu. Betapa menderitanya sang anak ketika dia ingin
memberi sesuatu hadiah pada orang tuanya menolak mentah-mentah. Ada ngono kuwi. Begitu pemberian kita itu diterima, maka aliran rezeki itu lancar pada kita. Itu bukan masalah bersedekah saja, ya memberi apa saja. Nyata nggih? Insya Allah pantaskan diri kita untuk menerima sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Segitu dulu ya. Jam 5-10 menit. Ada pertanyaan? Iseng berarti ini. Kalau ada kan kita bayangkan yang positif, umpamanya pengen tanya lunas itu kan yang bayang itu utangnya itu kan. Ya itu. Nah itu biasanya dibayangkan apa ya? Pengen rajin artinya itu kan bayang-bayang sifat anaknya itu artinya. Ya, kalau pengen utang lunas, jangan bayangkan utangnya. Makanya jaluk dadi wong sugih. Ya lek sugih utangnya ya nutup. Makanya orang bekerja niatnya ingin bayar utang, maka nggak akan berhenti dia bekerja, karena Allah senang kalau kamu bekerja. Dan bekerja ke kudu diutang terus. Harus nutup, untuk terbuka utangnya terus. Maka jangan bekerja berprofesi apapun dengan niat dibayar utang sampai tua. Begitu pula ketika kita afirmasi ya, termasuk loa itu adalah afirmasi ngomong nang awake dhewe. Aku sugih pol. Kesel ngedum karuniane Allah, tidak capek mencarinya tapi capek membaginya. Otomatis lek wong sugih ya utangnya tutup. Jadi yang dibayangkan keberlimpahannya bukan utangnya. Karena apa yang ada di sini itulah yang di luar, apa yang di dalam itulah yang di luar. Kalau ning jero isine utang, maka ning jaba ya utang. Kowe pengen bebas utang tapi nang kene utang. Teko terus utang. Lha saya itu. Makmur sugih duit akeh. Nanti juga begitu, di luar akan mewujud seperti itu. Apa yang di luar itulah yang di dalam, apa yang di dalam itulah yang di luar. Makanya kok awake dhewe selalu ketemu hal-hal yang tidak baik, tengok. Nah ini materi yang akan datang. Ning jeromu jojo elek. Utawa kamu masih berteman dengan orang-orang yang tidak layak dengan cita-citamu. Itu untuk penyempurnaan materi yang akan datang insya Allah. Cukup nggih? Latihan ya, kita afirmasi sering ngomong arep turu, ya Allah aku sesuk tangi sehat nom ya perkasa tes duit akeh ngono ya, bahagia sak keluarga ngoten insyaallah nggih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.